Ketika satu negara menyerang, dan satu negara menolak tunduk, maka dunia ikut terbakar. Sebuah peringatan dilontarkan dari Gedung Putih, ancaman terbuka dari Presiden Amerika kepada Iran, demi membela sekutu lamanya, Israel. Tapi Iran tidak gentar. Mereka tidak tunduk, tidak lari, mereka melawan. Rudal meluncur, langit meledak, dan dunia menyaksikan dengan jantung berdegup kencang. Ini bukan perang biasa. Ini adalah pertaruhan harga diri, kekuasaan, dan masa depan kemanusiaan. Langit Washington saat itu mendung, namun tekanan yang menggantung di dalam Gedung Putih jauh lebih berat. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, duduk di ruang oval dengan wajah tegang. Di hadapannya, para penasihat militer dan intelijen menjabarkan laporan terakhir dari Timur Tengah. Iran sedang mempersiapkan respons besar atas insiden yang menewaskan salah satu jenderalnya dalam serangan udara yang diduga kuat dilancarkan oleh Israel. Dunia menahan napas. Suasana di meja pertemuan berubah menjadi medan keputusan. Trump, yang dikenal karena sikap blak-blakan dan gaya diplomasi agresifnya, berdiri dari kursi dan langsung menuju mimbar konferensi pers. Dikelilingi oleh bendera Amerika dan kamera dari seluruh penjuru dunia, ia mengucapkan kalimat yang langsung mengguncang dunia diplomatik. Amerika tidak akan tinggal diam jika sekutu kami, Israel, diserang. Kami siap menggunakan kekuatan penuh untuk membalas setiap ancaman terhadap Tel Aviv. Kalimat itu bergema keras, tidak hanya di Washington, tetapi juga di Teheran, Damaskus, dan Moskow. Media internasional berebut menyampaikan pernyataan tersebut. Headline bermunculan, Trump siap bertindak militer untuk Israel. Gedung Putih ancam Iran, dunia di ujung tanduk. Di balik semua itu, Iran merespons secara tenang tapi tegas. Tidak ada pernyataan terburu-buru, hanya satu pesan dari juru bicara luar negeri mereka. Kami tidak diintimidasi oleh kata-kata. Sebuah jawaban singkat, tapi membawa makna besar. Pihak intelijen AS memperingatkan potensi serangan balasan dari Iran ke berbagai aset Amerika di Timur Tengah. Namun Gedung Putih tetap berdiri pada sikapnya. Bagi Trump, menunjukkan kelemahan berarti kehilangan posisi dominan dalam percaturan global. Maka ia memerintahkan pengerahan tambahan kapal induk ke kawasan Teluk dan mengaktifkan sistem pertahanan udara di pangkalan-pangkalan strategis. Di dalam negeri Amerika, suara publik mulai terbelah. Sebagian mendukung keras sikap Trump sebagai bentuk perlindungan terhadap sekutu lama. Namun sebagian lain mempertanyakan, mengapa Amerika harus ikut terseret dalam konflik yang dipicu oleh tindakan sepihak Israel? Keraguan ini menyebar seperti api, menciptakan perdebatan sengit di ruang-ruang media dan parlemen. Sementara itu, di Israel, kabar pernyataan Trump disambut sebagai kemenangan diplomatik. Perdana Menteri mengucapkan terima kasih secara terbuka, menyebut Amerika sebagai pilar keamanan dan keadilan di Timur Tengah. Tapi di sisi lain, intelijen Israel menangkap sinyal gelombang komunikasi tak biasa dari Iran, seolah ada sesuatu yang sedang dipersiapkan dalam diam. Peringatan resmi dari Iran pun akhirnya muncul, namun tidak dalam bentuk kata-kata. Di layar kaca, dunia menyaksikan parade besar militer Iran. Rudal-rudal jarak jauh ditampilkan, pesawat tanpa awak mengudara, dan ribuan pasukan berbaris dengan formasi yang sempurna. Komentator televisi menyebut ini sebagai bentuk komunikasi visual yang lebih tajam daripada pernyataan diplomatik manapun. Dunia kini berada dalam posisi rapuh. Satu keputusan salah dari satu pihak bisa menjadi percikan yang menyulut kobaran konflik. Dan semua orang tahu, ketika Amerika berbicara dengan bahasa ancaman, dan Iran menjawab dengan ketenangan yang misterius, badai besar bisa saja datang, bukan dengan kata, tapi dengan api. Teheran tidak menjawab ancaman dengan teriakan, tapi dengan sunyi yang menegangkan. Di balik gerbang baja markas besar militer Iran, para komandan tertinggi berkumpul dalam ruang strategi bawah tanah. Mereka mendengarkan rekaman pidato Presiden Amerika, mencermati setiap nada, setiap ancaman yang terselip dalam kalimat. Tak ada yang bereaksi berlebihan. Semua tahu, ini bukan saatnya berbicara. Ini saatnya bersiap. Pemimpin tertinggi Iran akhirnya muncul di layar televisi nasional.
Dengan suara tenang dan sorot mata tajam, ia berbicara kepada rakyatnya. Kami tidak mencari perang. Tapi kami tidak akan tunduk pada intimidasi siapapun. Kalimat itu disambut tepuk tangan di seluruh penjuru negeri. Di masjid, di kafe, hingga di kamp-kamp militer, semangat kebersamaan tumbuh, bukan karena dendam, tetapi karena harga diri yang terusik. Dunia mulai menyadari bahwa ancaman dari Gedung Putih justru membuat Iran semakin solid. Rakyat turun ke jalan, bukan dalam kepanikan, tapi dalam solidaritas. Di jalanan Teheran, ribuan orang membawa bendera nasional dan poster bertuliskan pesan perlawanan. Mereka meneriakkan satu kalimat yang kini menjadi semboyan baru, "Kami tidak akan berlutut." Sementara itu, para analis militer di Barat mulai cemas. Sistem intelijen menangkap peningkatan lalu lintas komunikasi militer Iran. Beberapa peluncur rudal berpindah lokasi, drone militer mulai bermanuver di dekat kawasan sensitif, dan kapal-kapal kecil bergerak lebih agresif di sekitar Selat Hormuz. Semua gerakan itu terjadi dalam senyap, tapi membentuk gambaran yang jelas. Iran bersiap untuk lebih dari sekadar bertahan. Di ruang kendali udara sebuah pangkalan militer Amerika di kawasan Teluk, layar radar menampilkan titik-titik baru yang tak dikenali. Operator mulai siaga. Mereka tahu, Iran memiliki kemampuan untuk menyusup, menyerang, dan lenyap dengan cepat. Mereka bukan kekuatan biasa. Mereka adalah kekuatan yang telah ditempa oleh puluhan tahun embargo, perang bayangan, dan tekanan global, dan tetap bertahan. Sikap keras Iran bukan hanya mendapat sorotan dari media internasional, tapi juga mulai menginspirasi sebagian dunia yang selama ini diam. Di beberapa negara Asia dan Timur Tengah, muncul demonstrasi dukungan terhadap keteguhan Iran. Bukan karena mereka membela konflik, tapi karena mereka lelah melihat satu negara kecil dipaksa tunduk hanya karena memilih jalur sendiri. Dalam salah satu pernyataan yang dirilis oleh Dewan Pertahanan Nasional Iran, mereka menyebut bahwa serangan terhadap wilayah kedaulatan atau pembelaan atas tindakan sepihak Israel akan dianggap sebagai tindakan permusuhan langsung. Dengan kata lain, jika satu misil saja jatuh di tanah Iran akibat provokasi, maka Iran akan merespons, dan respons itu tidak akan kecil. Kabar ini sampai ke meja Gedung Putih. Namun Trump tetap dengan posisinya. Ia menganggap bahwa Iran sedang menggertak. Tapi beberapa penasihatnya mulai merasa ragu. Salah satu jenderal bahkan berkata, "Mereka bukan sedang menakut-nakuti kita. Mereka sungguh-sungguh." Namun keputusan akhir tetap berada di tangan sang presiden. Di Israel, situasi mulai tidak setenang sebelumnya. Bunker-bunker pertahanan disiapkan kembali, sistem Iron Dome diaktifkan siaga penuh, dan sejumlah warga mulai menyimpan persediaan darurat. Pemerintah menyampaikan bahwa situasi terkendali, namun ketegangan terasa di udara. Mereka tahu, jika Iran memutuskan untuk menyerang, maka target tidak hanya satu. Ketika malam tiba di Teheran, langit kota tampak terang bukan oleh cahaya lampu, melainkan dari bayangan puluhan rudal yang diparkir dalam posisi siap luncur. Iran belum menembak. Tapi dunia tahu, ketika sebuah negara menolak mundur dari ancaman kekuatan terbesar di dunia, maka mereka sedang berdiri bukan untuk berperang, tapi untuk menunjukkan bahwa mereka tidak bisa dipaksa tunduk. Malam itu, langit Timur Tengah berubah menjadi panggung ketegangan yang belum pernah terlihat sejak Perang Besar terakhir. Di ruang komando militer Iran, lampu-lampu indikator menyala bersamaan. Operator radar menghitung mundur dengan napas tertahan. Dan ketika jarum digital menyentuh angka 0, gelombang cahaya membelah cakrawala. Beberapa rudal balistik mulai meluncur dari wilayah Iran, melesat menuju dua target berbeda. Pangkalan militer Amerika di dekat Teluk, dan sebuah fasilitas strategis di wilayah selatan Israel. Sirene peringatan meraung di tengah malam. Di Tel Aviv, orang-orang terbangun oleh suara ledakan jauh di kejauhan, diikuti oleh suara gemuruh dari sistem pertahanan udara. Israel langsung mengaktifkan semua unit tempur dan menutup ruang udara secara total. Di sisi lain, pangkalan militer Amerika yang terletak di kawasan gurun mengalami serangan langsung. 3 ledakan besar mengguncang wilayah itu, menghancurkan beberapa hanggar pesawat dan mengganggu sistem komunikasi utama.
Televisi global menayangkan cuplikan pertama dari lokasi serangan. Kobaran api, asap hitam tebal, dan kerusakan besar di area yang sebelumnya dijaga ketat. Pemerintah AS belum memberikan komentar resmi, namun laporan internal menyebutkan bahwa sejumlah prajurit terluka dan beberapa aset militer mengalami kerusakan serius. Reaksi dari dalam negeri Amerika pun mulai bermunculan, bukan kemarahan, tapi keterkejutan. Di Israel, tekanan makin berat. Salah satu rudal yang lolos dari sistem pertahanan mendarat tak jauh dari sebuah lokasi yang selama ini dirahasiakan. Lokasi yang disebut-sebut sebagai bagian dari infrastruktur nuklir negara tersebut. Meskipun kerusakan tidak sepenuhnya terkonfirmasi, kejadian ini mengirim sinyal jelas bahwa Iran mampu menjangkau jantung kekuatan Israel, dan lebih dari itu, berani melakukannya secara terbuka. Respons pemerintah Israel sangat cepat. Mereka mengeluarkan perintah mobilisasi pasukan cadangan, memindahkan sistem pertahanan strategis, dan memperkuat titik-titik rawan. Namun untuk pertama kalinya, ada nada kegelisahan dalam pernyataan resmi mereka. Tak ada kata, tak terkalahkan. Tak ada ucapan, situasi terkendali. Hanya kalimat bahwa mereka akan melindungi rakyat sebisa mungkin. Di Washington, situasi tidak kalah genting. Ruang situasi di Gedung Putih dipenuhi suara debat. Beberapa jenderal mendorong respons langsung, tapi sebagian penasihat sipil memperingatkan bahwa membalas sekarang bisa memicu perang skala penuh. Sementara itu, Trump tetap pada gaya retoriknya, namun wajahnya tampak lebih serius dari biasanya. Ia sadar, Iran bukan sekadar bicara, mereka sudah bertindak. Iran pun tidak diam. Dalam pidato resmi yang disiarkan secara nasional, Presiden Iran menyatakan bahwa serangan tersebut adalah bentuk pembelaan diri. Ia menegaskan bahwa Iran tidak mengincar warga sipil, dan target mereka adalah simbol kekuatan militer yang dianggap memicu ketidakstabilan kawasan. Kami tidak ingin perang, katanya, tapi jika pintu kami didobrak, maka kami tidak akan ragu untuk membalas. Seluruh dunia menyaksikan detik demi detik perkembangan ini. Di beberapa negara Eropa, pemerintah mulai menyerukan gencatan senjata dan membuka jalur diplomasi darurat. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa situasi tidak akan mudah dikendalikan. Kedua pihak kini berada dalam posisi saling balas, dan tekanan dari sekutu membuat pilihan semakin terbatas. Di jalan-jalan kota besar dunia, masyarakat mulai menggelar aksi damai, menyerukan perdamaian dan menolak keterlibatan lebih jauh dalam konflik. Namun di medan pertempuran, situasi justru memanas. Iran mengumumkan bahwa jika wilayahnya kembali diserang, maka serangan berikutnya akan lebih besar dan lebih dalam. Bukan hanya ke fasilitas militer, tapi ke simbol-simbol kekuatan dominasi. Langit kini bukan hanya menjadi batas antara siang dan malam. Ia menjadi cermin dari kemarahan, kebingungan, dan keberanian yang bertabrakan dalam satu waktu. Dan ketika rudal-rudal telah terbang dan ledakan menggema, satu hal menjadi jelas. Babak baru dari ketegangan global telah dimulai, dan dunia tak lagi bisa memalingkan muka. Di pagi yang biasanya tenang di Washington, suasana berubah mencekam. Gedung Putih dikepung oleh awak media dari seluruh dunia yang menunggu jawaban dari Presiden Amerika setelah serangan Iran menghantam pangkalan militer mereka. Pintu-pintu ruangan darurat dibuka dan ditutup tergesa-gesa, sementara para staf tinggi negara berbicara dengan nada tegang, hampir berbisik. Sorotan kamera global tertuju pada satu keputusan. Apakah Amerika akan membalas? Donald Trump akhirnya muncul di ruang pers. Namun kali ini, nada suaranya tidak seperti biasanya. Ia tidak berteriak. Ia tidak memukul podium. Ia berbicara lambat dan berhati-hati, menyebut bahwa serangan terhadap pasukan Amerika adalah pelanggaran serius, namun juga menambahkan bahwa Amerika akan bertindak berdasarkan kepentingan jangka panjang. Sebuah pernyataan ambigu yang menimbulkan kegelisahan lebih besar. Sementara publik Amerika mulai menuntut penjelasan yang lebih tegas, pihak militer mulai menyusun skenario balasan terbatas. Namun mereka tahu, setiap misil yang diluncurkan sebagai balasan akan membuka pintu konflik yang lebih luas. Iran sudah menunjukkan bahwa mereka mampu menyerang balik. Dan jika mereka dibalas tanpa perhitungan,
Bukan tidak mungkin api ini akan menjalar ke seluruh kawasan. Di Israel, nada suara berubah drastis. Pemerintah yang sebelumnya terlihat percaya diri kini mulai menyuarakan kekhawatiran terbuka. Beberapa tokoh militer mengakui bahwa fasilitas yang menjadi target serangan Iran telah mengalami gangguan operasional. Meski tidak diumumkan secara gamblang, publik menangkap bahwa kerusakan itu bukan sekadar simbolis, melainkan strategis. Pusat-pusat perbelanjaan di Tel Aviv dan Yerusalem mulai sepi. Warga mulai menyimpan air, makanan, dan perlengkapan medis. Sekolah diliburkan di beberapa wilayah. Sirene pengungsian kembali diuji coba. Negara yang selama ini merasa dilindungi oleh teknologi canggih dan aliansi kuat kini mulai merasakan getaran ketakutan yang nyata. Di belakang layar, negara-negara sekutu Amerika dan Israel mulai melakukan tekanan diplomatik. Inggris, Prancis, dan Jerman menghubungi Washington, meminta agar tindakan militer dibatasi. Mereka memperingatkan bahwa jika perang skala penuh terjadi, maka gelombang pengungsi, krisis energi, dan kerusuhan global tak bisa dihindari. Eropa tidak siap menghadapi badai baru setelah pulih dari krisis sebelumnya. Iran, di sisi lain, tidak menambah serangan, namun mengeluarkan satu pesan terakhir. Kami telah menunjukkan kemampuan kami. Jangan paksa kami menunjukkan lebih. Pesan itu singkat, namun menggema seperti ultimatum. Dunia kini menyadari bahwa Iran telah melangkah lebih jauh dari sekadar peringatan, dan mereka belum mencapai batasnya. Di tengah kekacauan, muncul perpecahan di dalam pemerintahan Amerika sendiri. Sebagian penasihat Trump menyarankan negosiasi tertutup dengan Iran melalui negara ketiga, sementara pihak lainnya menuntut pembalasan besar. Perpecahan ini merambat ke parlemen, media, hingga masyarakat umum, yang mulai merasa bahwa kebijakan luar negeri Amerika telah mengarah ke jalur berbahaya. Sementara itu, pasukan di lapangan tetap siaga tinggi. Kapal perang Amerika tetap berjaga di perairan Teluk, pesawat tempur terbang rendah di langit Suriah, dan pasukan darat disebar ke titik-titik strategis. Semua menunggu perintah yang mungkin datang dalam hitungan jam, atau tidak sama sekali. Dunia berada dalam ketegangan yang rapuh, seperti tali yang hampir putus. Dan di tengah kekacauan global ini, satu kenyataan pahit mulai muncul ke permukaan. Dalam pertarungan yang dimulai oleh ambisi dan kekuasaan, yang paling menderita adalah rakyat biasa. Mereka yang tinggal di bawah bayang-bayang roket, mereka yang menggenggam tangan anak-anaknya di tempat pengungsian, mereka yang hanya ingin hidup tenang di tanah yang terus diperebutkan. Kepanikan telah datang, dan dunia belum tahu apakah balasan akan membawa keadilan, atau kehancuran yang lebih dalam. Langit dunia kini dipenuhi awan kelabu yang bukan berasal dari cuaca, tetapi dari kecemasan global yang menggumpal. Satu persatu negara menyerukan peringatan keras agar perang besar tidak benar-benar pecah. PBB mengadakan sidang darurat, namun wajah-wajah di dalam ruang itu tampak lelah. Seakan tak yakin apakah masih ada waktu untuk mencegah malapetaka yang sedang menjalar. Di balik meja perundingan yang dipersiapkan secara darurat oleh negara netral, perwakilan Amerika, Iran, dan sejumlah negara besar duduk tanpa banyak bicara. Ketegangan begitu terasa, seperti sumbu dinamit yang hanya menunggu percikan. Di luar ruangan, wartawan dari seluruh dunia menanti kabar yang bisa menentukan arah nasib peradaban. Namun semua tahu, jika satu pihak menolak berdamai, maka tidak akan ada yang bisa menghentikan gelombang berikutnya. Iran mengirimkan pesan yang tegas namun tidak provokatif. Mereka tidak ingin memperluas konflik. Namun mereka juga tidak bersedia dipaksa diam di tengah agresi yang selama ini dibiarkan terjadi. Kami membela hak kami, ujar utusan mereka. Kami tidak memulai ini, tapi kami akan mengakhiri jika terus ditekan. Dunia mendengar. Bahkan beberapa negara yang sebelumnya diam mulai memahami posisi mereka. Di Israel, persiapan terus berlangsung. Pemerintah menyebar sistem pertahanan tambahan di titik-titik strategis, namun kekhawatiran mulai muncul di kalangan rakyat. Banyak yang bertanya dalam hati, apakah semua ini layak? Apakah keamanan yang selama ini dijanjikan memang benar ada, atau hanya bayangan di balik kekuatan aliansi? Sementara itu, kapal-kapal induk Amerika tetap bersiaga di laut,
jet tempur terus berputar di langit, dan unit-unit sibermiliter siaga untuk serangan digital yang bisa saja terjadi kapanpun. Dunia seperti duduk di atas ranjau yang bisa meledak oleh gerakan sekecil apapun. Dan ketika media mulai menyebut istilah Perang Dunia Ketiga, jutaan orang terpaku di layar dengan napas tertahan. Di jalanan Teheran, bendera tetap dikibarkan tinggi. Namun bukan dalam perayaan, melainkan sebagai bentuk keteguhan. Di sebuah masjid tua, seorang pria tua berkata kepada cucunya, "Jika ini adalah masa yang menentukan, maka kita harus berdiri, bukan untuk membalas, tapi untuk tidak dilenyapkan." Kata-kata itu mewakili suara jutaan rakyat yang hanya menginginkan hak hidup yang damai, namun tak pernah diberi ruang untuk tenang. Negosiasi berlangsung selama berjam-jam. Dunia menunggu, berdoa, dan berspekulasi. Akhirnya, sebuah kesepakatan awal tercapai. Bukan perdamaian total, tapi deeskalasi. Kedua pihak setuju menahan serangan, membuka jalur komunikasi darurat, dan membentuk tim investigasi independen atas insiden awal yang memicu konflik. Dunia menghela napas, belum sepenuhnya aman, tapi setidaknya belum hancur. Trump muncul lagi di televisi, kali ini dengan ekspresi berbeda. Ia menyatakan bahwa Amerika akan mengkaji ulang pendekatan kebijakan luar negeri di kawasan, sambil tetap menjaga keamanan sekutu. Di Iran, pemimpin mereka menyampaikan bahwa selama kedaulatan dihormati, maka jalur damai masih bisa ditempuh. Dua kutub keras akhirnya membuka celah kecil untuk kompromi. Namun dampak dari konflik itu tidak hilang begitu saja. Dunia menyaksikan bagaimana satu konfrontasi bisa berubah menjadi hampir kehancuran total. Pasar global terguncang, harga energi melonjak, dan opini publik mulai berubah terhadap politik kekuasaan yang terlalu sering mengorbankan kehidupan rakyat biasa. Banyak yang mulai bertanya, siapa sebenarnya yang selama ini memancing api? Dan ketika malam kembali menyelimuti langit, dunia tidak kembali seperti semula. Tapi satu hal telah berubah. Kesadaran bahwa kekuatan bukanlah soal siapa yang paling keras berbicara, tapi siapa yang mampu menahan diri ketika seluruh dunia sudah siap terbakar. Di ambang perang dunia, satu langkah kecil ke belakang bisa menyelamatkan umat manusia dari jurang tanpa dasar. Jika kisah ini membuka mata kamu tentang kompleksitas geopolitik dan keberanian sebuah bangsa menghadapi tekanan global, dukung channel ini agar terus bisa menyajikan narasi-narasi penting seperti ini. Jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar kamu di bawah, dan klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah mendalam lainnya. Satu klik dari kamu, berarti banyak untuk keberlanjutan konten seperti ini.